Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang sakramen baptis. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk belajar tentang sakramen baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang sakramen, apa itu sakramen? Nah, sakramen sendiri berasal dari bahasa Latin, sacramentum, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Atau bisa juga diartikan sebagai tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Di dalam gereja Katolik kita mengenal 7 sakramen. Yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen krisma, yang keempat sakramen tobat, yang kelima sakramen imamat, yang keenam sakramen perkawinan, dan yang ketujuh sakramen pengurapan orang sakit. Hari ini kita akan membahas tentang sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis dalam gereja Katolik adalah sakramen pertama dan dasar dari 3 sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Baptis merupakan pintu gerbang menuju sakramen-sakramen lain dan menandai awal kehidupan Kristiani seseorang. Di dalam sakramen baptis terdapat rahmat. Apa rahmat yang terkandung di dalam sakramen baptis? Melalui baptis, seorang dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak Allah, dan dipersatukan dengan Kristus, serta menjadi anggota gereja. Simbol-simbol sakramen baptis. Yang pertama, air. Air adalah simbol utama baptisan, melambangkan pembersihan dari dosa dan pemberian kehidupan baru dalam Roh Kudus. Air juga melambangkan kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Yang kedua, kain putih. Kain putih yang dikenakan setelah baptisan melambangkan mengenakan Kristus dan menjadi ciptaan baru. Kain putih juga melambangkan kemurnian dan kesucian setelah dibaptis. Yang ketiga, minyak krisma. Minyak krisma yang diberkati digunakan untuk mengurapi orang yang baru dibaptis, melambangkan pengurapan Roh Kudus dan pengudusan. Minyak juga melambangkan sukacita, kehormatan, dan kekuatan. Yang keempat, lilin. Lilin yang dinyalakan dari lilin Paskah melambangkan cahaya Kristus yang menerangi kehidupan orang yang baru dibaptis. Lilin juga mengingatkan orang yang dibaptis akan tanggung jawab mereka untuk menjadi terang Kristus bagi dunia. Yang kelima, nama baptis. Nama baptis sebagai lambang kesediaan menjadi pengikut Kristus dan meneladani sikap hidup seperti santo atau santa yang namanya dipilih. Pembaptisan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, baptisan bayi. Dilakukan saat seseorang masih bayi atau anak-anak, biasanya oleh orang tua dan wali baptis yang berkomitmen untuk mendidik anak tersebut dalam iman Katolik. Yang kedua, baptisan dewasa. Dilakukan pada usia remaja atau dewasa
biasanya setelah menjalani masa katekumenat atau pendidikan iman. Nah, sekarang apa tugas orang yang sudah dibaptis? Yang pertama, hidup sebagai orang Katolik yang baik. Bagaimana caranya hidup menjadi orang Katolik yang baik? Yang pertama, selalu berusaha hidup lebih baik. Yang kedua, mencintai Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, mentaati kehendak Allah. Dan yang keempat, turut dalam kegiatan gereja. Tugas yang kedua adalah bersama gereja turut membangun masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya adalah berbuat baik dan melakukan kebajikan-kebajikan untuk masyarakat. Yang kedua, hidup rukun, jujur, adil, dan sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan di lingkungan rumah, di kampung atau desa, dan sebagainya. Nah, sama seperti kita, Yesus pun dibaptis. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah dibaptis, langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sikap Yesus ini menunjukkan kerendahan hati dengan membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Anak-anak, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.